Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah dan misteri keangkeran hutan sanjang di Garut Selatan. Konon tempatnya dijadikan bertapa para pengembala. Untuk masyarakat Sunda tampaknya sudah tidak asing dengan hutan sanjang atau yang disebut Leuweung Sancang ya, yang paling terkenalnya, yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Sebab hutan yang berada di selatan Garut ini menjadi legenda sebagai tempatnya menghilangnya Maharaja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Secara mistis juga dikenal dengan Harimau Sancang yang dipandang sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri merupakan seorang raja tanah di Pasundan yang memerintah di kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu terbesar yang ada di Jawa Barat. Prabu Siliwangi termasuk sebagai raja bijaksana yang mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Kumalawangi. Mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Dewi Rara Santang dan dua orang putra bernama Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang. Legenda menyebutkan bahwa hutan Sancang ini adalah tempat di mana Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menghilang ketika dikejar oleh sang putra yang bernama Prabu Kian Santang untuk memeluk agama Islam. Karena itu, tidak jarang hutan Sancang ini menjadi tempat ilmu kejayaan ya, atau yang disebut kanuragan. Nah, berikut adalah cerita keangkeran dari hutan Sancang yang disadur dari berbagai sumber. Perlu kita ketahui bahwa hutan Sancang ini dilindungi ya oleh dua makhluk lintas. Yang pertama adalah dilindungi oleh manusia, dan yang kedua sebagai penjaganya dan dilindungi oleh makhluk gaib yang konon katanya berbentuk hantu penunggu. Di hutan ini juga ada legenda Prabu Siliwangi yang kala itu menjadi raja untuk kerajaan Pajajaran. Konon katanya Prabu Siliwangi menghilang di hutan tersebut sampai membuat kawasan hutan seakan dipenuhi aura mistis ya. Sampai orang-orang juga tidak mau memasuki dan merasuki hutan ini. Dapat dikatakan bahwa kehadiran makhluk halus turut berperan besar dalam melestarikan hutan Sancang. Ada beberapa orang memandang bahwa hutan Sancang adalah yang sangat angker ya. Tapi beberapa orang lain tidak sebenarnya wajar bila ada orang yang memandang bahwa hutan ini tidak terlalu angker karena ada pantai indah dengan susunan batu karang hutan serta pasir putihnya. Di beberapa garis pantai juga tampak berjajar pohon kaboa ya. Pohon yang dipercaya menjadi tempat adanya Prabu Siliwangi ini masih berdiri kokoh dan memenuhi garis pantai. Mitos mengatakan bahwa di mana ada pohon kaboa, di sanalah Prabu Siliwangi pernah ada. Masyarakat setempat meyakini bahwa pohon ini adalah jelmaan Prabu Siliwangi bersama pasukan-pasukannya. Pohon tersebut hanya tumbuh di pantai Sancang
yang berada di dekat petilasan Prabu Siliwangi seperti Batu Kejayaan, Karanggajah, dan pohon Kaboa. Hingga kini banyak yang mempercayai bahwa daerah-daerah tersebut adalah tempat suci sehingga tidak seorang pun berani merusaknya. Terlepas dari benar atau tidaknya ritual yang pernah dilakukan, kawasan Hutan Sancang memang menjadi arena mistis untuk masyarakat Sunda. Konon salah seorang raja di tanah Pasundan, yaitu Prabu Siliwangi, menghabiskan sisa hidupnya di Hutan Sancang. Bahkan makamnya juga diduga kuat berada di sebuah gua yang dinamakan Gua Sancang. Legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi dan pasukannya terdesak masuk ke kawasan Hutan Sancang karena sang putra yang bernama Raden Kian Santang yang telah mempelajari agama Islam selama 7 tahun di Mekah berniat untuk membujuk sang ayah agar masuk Islam. Akan tetapi Prabu Siliwangi bersikukuh tidak mau masuk sampai akhir hayatnya. Konon katanya saat ini Prabu Siliwangi dan pasukannya tetap hidup, serta raganya berada dalam bentuk harimau putih yang terus berjaga di Hutan Sancang. Beberapa orang mempercayai hal ini, bahkan ada pula saksi yang mendengar suara harimau ketika berada di kawasan Hutan Sancang. Percaya atau tidak, inilah cerita yang beredar di masyarakat luas. Kejadian ini mungkin sudah terjadi di tahun 80-an. Salah seorang perempuan yang bernama Ica yang masih duduk di bangku sekolah menengah hendak berlibur ke pantai. Mereka kemudian memancing sampai tidak sadar bahwa hari sudah gelap. Mengetahui keadaan itu, mereka pun berburu-buru untuk kembali pulang. Tapi naas, mereka harus tersasar sampai masuk ke salah satu perkampungan yang sepi. Bahkan di perkampungan tersebut mereka tidak bisa menangkap sinyal dan jaringan. Tiba-tiba saja hilang sampai mereka tersesat di pantai tempat mereka bersantai tadi siang. Mereka panik dan kemudian bertanya ke masyarakat sekitar. Tapi bukan pulang, mereka malah mentok di sebuah kuburan. Seketika hal itu membuat kepanikan luar biasa. Kemudian datanglah salah seorang penduduk sekitar yang menunjukkan jalan kelintas Jawa menuju Pulang. Nah, sekian ya, nanti saya akan lanjutkan lagi ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.